Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bursa bek tengah baru Manchester United semakin ramai. Terbaru setan merah dilaporkan akan mencoba memboyong Antonio Silva di musim panas ini. Menurut laporan Ojogo, Manchester United sebenarnya sudah 1 tahun terakhir ini memantau Antonio Silva di Benfica. Bek berusia 20 tahun itu merupakan starter reguler di jantung pertahanan AS Aguias. Berkat performa apiknya, Silva juga dipanggil ke skuad Portugal untuk Euro 2024 kemarin. Tim pemandu bakat MU meyakini Silva bakal berkembang jadi bek top dunia di masa depan. Itulah mengapa MU kini ambil ancang-ancang untuk merekrutnya. Namun laporan yang sama menyebutkan bahwa probabilitas MU untuk mendapatkan jasa Silva di musim panas ini tergolong cukup kecil. Ini disebabkan Silva punya klausul rilis yang sangat mahal. Benfica hanya mau melepasnya di angka 100 juta euro. MU dikabarkan tidak punya dana transfer sebesar itu untuk transfer ini, sehingga transfer itu berpotensi gagal terjadi di musim panas ini. Manchester United menatap optimistis laga pertama Premier League 2024-2025 meski setan merah lagi mengalami sejumlah masalah cedera. Setelah libur hampir 3 bulan, Premier League akan digulirkan lagi di pertengahan bulan ini. Kasta tertinggi sepak bola Inggris itu akan dibuka dengan pertandingan Manchester United versus Fulham pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Demi mengamankan kemenangan di laga perdana tersebut, Manchester United sudah menggelar pramusim sejak bulan lalu. Namun, apes beberapa pemain mereka malah mengalami cedera. Sebut saja Leny Yoro, Rasmus Højlund, dan Marcus Rashford mengalami cedera di pramusim, sehingga ketiga pemain ini kemungkinan besar absen melawan Fulham. Lantas, tim seperti apa yang bisa dimainkan Erik ten Hag melawan The Cottagers? Legenda Manchester United Dwight Yorke melihat ada sesuatu yang tidak beres di balik kembalinya Ruud van Nistelrooy ke Old Trafford. Yorke khawatir Van Nistelrooy berambisi menggeser posisi Erik ten Hag. Setelah bergabung dengan Manchester United, Van Nistelrooy mendapatkan tugas berat. Ia meminta memoles lini serang setan merah agar bisa mencetak banyak gol. Dwight Yorke memprediksi Van Nistelrooy bakal diproyeksikan sebagai manajer Manchester United jika Erik ten Hag dipecat. Namun, Yorke tidak menyukai ide ini. Sudah jelas bagi semua orang apa yang akan dilakukan Manchester United jika mereka memecat Erik ten Hag, dan itu adalah menunjuk Ruud van Nistelrooy. Ini benar-benar bukan situasi yang ideal jika Anda adalah manajernya. Saya mengenal Ruud secara pribadi dan dia orang yang hebat. Dia punya ambisinya sendiri. Dia jelas telah menetapkannya di masa lalu. Saya hanya bisa berbicara untuk diri saya sendiri. Saya tidak begitu suka ketika Anda memasuki satu pekerjaan dengan mengetahui bahwa jika segala sesuatunya tidak berjalan cukup baik bagi atasan Anda, maka Anda dapat mengambil alih posisi tersebut, ujar Dwight Yorke. Legenda Manchester United Andy Cole mendukung langkah mantan timnya untuk merekrut Adrien Rabiot. Ia yakin sang gelandang bakal membuat setan merah lebih ciamik di musim 2024-2025. Andy Cole menilai MU harus merekrut sang gelandang di musim panas ini. Menurut Andy Cole, Rabiot bakal jadi rekrutan yang bagus untuk lini tengah setan merah. Ia menilai sang gelandang sudah teruji kemampuannya di Juventus dan timnas Prancis, sehingga ia bisa memberikan dampak yang besar bagi MU. Andy Cole optimistis bahwa Rabiot akan memberikan dimensi baru bagi lini tengah Manchester United. Ia yakin sang gelandang sanggup jadi pembeda bagi setan merah di musim depan. Menurut kabar yang beredar saat ini, MU memiliki satu pesaing berat untuk transfer Rabiot. Sang gelandang disebut-sebut jadi target transfer utama Arsenal di bursa transfer musim panas ini.
Manchester United bakal semakin perkasa di Community Shield 2024. 4 pemain mereka sudah kembali berlatih di tim utama Setan Merah. Pekan depan Manchester United dijadwalkan akan bermain di Wembley. Mereka akan berhadapan dengan sang tetangga Manchester City di ajang pembuka musim Community Shield. Jelang laga penting ini, MU mendapatkan tambahan armada. Ada 4 pemain tambahan yang siap tampil di laga ini. Baru-baru ini Manchester United mengunggah foto kedatangan 4 pemain mereka di Carrington. Mereka adalah Bruno Fernandes, Altay Bayindir, Diogo Dalot, dan Alejandro Garnacho. Keempat pemain tidak ikut pramusim MU karena mereka mendapatkan libur usai tampil di Euro 2024 dan Copa America 2024. Keempatnya langsung menjalani program latihan di Carrington agar mereka siap untuk bermain di Community Shield tersebut. Selain keempat nama itu, MU juga dilaporkan akan diperkuat 3 pemain tambahan lagi di awal pekan depan. Mereka adalah Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, dan Luke Shaw. Amad Diallo berpotensi berkarir lebih lama di Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan ESPN, manajemen MU mempertimbangkan memberikan kontrak baru bagi Amad Diallo sebagai bentuk apresiasi. Pasalnya sang winger sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi Erik ten Hag memproyeksikan sang winger menjadi sayap kanan utama MU di musim 2024-2025. Jadi mereka menilai sudah sewajarnya mereka memberikan kontrak baru untuk sang winger. Menurut laporan yang sama, alasan lain mengapa MU memutuskan untuk memberikan kontrak baru untuk Amad Diallo untuk mengantisipasi sang winger dibajak klub lain. Saat ini kontrak Diallo di Old Trafford menipis. Ia bisa pergi sebagai free agent di tahun 2025 mendatang. MU memang memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak sang winger hingga tahun 2026. Namun manajemen MU menilai lebih baik untuk mengikat sang pemain dengan kontrak yang lebih panjang. Klub Premier League Fulham dilaporkan optimistis bisa mendapatkan jasa Scott McTominay di musim panas ini. Mereka yakin Manchester United mau menjual sang gelandang ke tim mereka. Menurut laporan Give Me Sport, Manchester United baru-baru ini mendapatkan tawaran baru dari Fulham. Tim asal London Barat itu mengajukan tawaran ketiga mereka untuk McTominay. Mereka menawarkan uang sekitar 23 juta pound sterling untuk transfer sang gelandang. Fulham optimistis bahwa tawaran ini bisa membuat Manchester United melepaskan McTominay di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, tawaran ketiga Fulham ini kemungkinan besar ditolak oleh Manchester United. Setan Merah sudah menentukan berapa mahar transfer yang mereka inginkan untuk McTominay. Mereka hanya mau menjualnya di paket tawaran senilai 30 juta pound sterling. Jadi dengan selisih 7 juta pound sterling, MU meminta Fulham untuk menaikkan tawaran mereka. Jika tidak, McTominay akan mereka pertahankan. Ada rumor transfer baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan agen winger Juventus Federico Chiesa. Menurut laporan dari La Stampa, Manchester United berminat pada Chiesa karena mereka terancam kehilangan Jadon Sancho. Jadi MU butuh pengganti yang sebadan di lini serang mereka. Dan Chiesa dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini sudah menjalin komunikasi yang intens dengan agen Chiesa. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan untuk merekrut sang winger. Sementara pihak Chiesa juga antusias untuk membawa sang winger ke Old Trafford. Alhasil, kedua pihak saat ini sedang mencoba mencapai kesepakatan untuk transfer sang pemain. Si Nyonya Tua dilaporkan akan mencoba menjual sang winger di kisaran 40 juta euro di musim panas ini. Kian santer kabar Manchester United serius mengejar 2 pemain Bayern Munchen yakni Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui, tapi harga diduga masih jadi kendala. Seperti dikabarkan ESPN, Manchester United sudah mengajukan tawaran resmi kepada Bayern Munchen untuk bisa merekrut bek tengah Matthijs de Ligt dan fullback Nassauer Mazraoui. Menurut sumber ESPN, tindakan Setan Merah itu tidak berkaitan dengan cederanya Yoro dan murni dikarenakan keinginan untuk memperkuat sektor defensif pada musim panas ini. Untuk bisa mendapatkan paket combo Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui,
disebut memasang harga 55 juta euro alias 1,13 triliun rupiah oleh Bayern Munchen. Angka ini yang kabarnya belum bisa dipenuhi Man United dalam tawarannya, padahal masih merujuk laporan ESPN, baik Matthijs de Ligt maupun Mazraoui tampak antusias dengan potensi kepindahan ke Man United, andai kata kedua klub mencapai kata sepakat. Erik ten Hag memberikan sinyal akan kasih kesempatan buat para pemain muda Manchester United. Ia berharap pemain-pemain ini selalu siap mengambil kesempatan. Dalam rangkaian uji coba pramusim, Erik ten Hag memberikan sinyal akan mengorbitkan pemain-pemain muda lagi, Harry Amos dan Toby Collier. Jadi dua nama yang berpotensi dapat kesempatan membela tim utama musim depan. Erik ten Hag menunjukkan tidak takut memberikan kepercayaan lebih kepada para pemain muda di Manchester United. Garnacho dan Maino menjadi dua contoh nyata dan telah menjadi andalan sejauh ini.